Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nargis Nur Ma'sumah. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam di STAI Madinatul Ilmi. Video yang saya buat ini untuk tugas akhir mata kuliah Public Speaking. Baik, di sini saya akan membahas tentang isu Palestina yang masih beredar hingga saat ini, beritanya berada di mana-mana. Saya di sini pertama akan membahas tentang perebutan tanah Palestina dalam sejarah ya. Saya akan membahas sejarahnya terlebih dahulu. Jadi harus kita ketahui dan harus diakui bahwa Turki Utsmani pada zamannya saat itu dulu menguasai tanah Palestina dalam waktu yang lama, yaitu sejak dan Timur Tengah umumnya berada di bawah kekuasaannya yang tidak kurang dalam 3 abad. Palestina ini baru berpindah tangan dari Turki Utsmani ke imperialisme pada tahun 1917 akibat dari kekalahan Turki Utsmani. Hanya saja seolah Palestina baru berpindah tangan dari orang Arab Islam kepada orang Yahudi setelah mereka mendeklarasikan Israel itu sebagai satu negara yang merdeka pada tanggal 15 Mei 1948. Nah, dalam rentang tahun 1948 sampai 1968 itu berarti 20 tahun ya jaraknya. Israel itu dia sudah cukup kuat dan eksis di Palestina dan di sekitaran Timur Tengah. Buktinya itu ada pada saat peperangan pada tahun 1967. Beberapa negara dan Timur Tengah umumnya berada di bawah kekuasaannya yang tidak kurang dalam 3 abad. Palestina ini baru berpindah tangan dari Turki Utsmani ke imperialisme pada tahun 1917 akibat dari kekalahan Turki Utsmani. Hanya saja seolah Palestina baru berpindah tangan dari orang Arab Islam kepada orang Yahudi setelah mereka mendeklarasikan Israel itu sebagai satu negara yang merdeka pada tanggal 15 Mei 1948. Nah, dalam rentang tahun 1948 sampai 1968 itu berarti 20 tahun ya jaraknya. Israel itu dia sudah cukup kuat dan eksis di Palestina dan di sekitaran Timur Tengah. Buktinya itu ada pada saat peperangan pada tahun 1967. Beberapa negara Islam yang terlibat seperti Mesir, Yordania, Suriah, Irak, Beirut, Arab Saudi, Irak, dan Palestina itu sendiri berhadapan dengan Israel. Pertanyaannya itu bagaimana bisa Israel berdiri sebagai satu negara yang merdeka di satu wilayah kekuasaan Turki Utsmani pada zaman itu. Nah, itu karena kenapa Israel bisa berdiri sebagai satu negara yang merdeka, karena itu nggak lepas dari dukungan dan keinginan beberapa negara barat seperti Inggris, terutama Inggris khususnya. Soalnya orang-orang Yahudi sendiri sudah tercatat dalam sejarah sampai pada zaman modern saat ini, mereka menghalalkan segala cara demi terwujudnya rencana dan impian mereka, target kekayaan dan politiknya. Nah, di Inggris, Eropa sebelumnya, tepatnya tahun 1897 waktu itu, mereka sudah membentuk satu organisasi yang bernama Judenstaat, atau kemudian sekarang lebih populer dengan istilah State of Israel. Organisasi ini berideologi seperti makna Zionisme. Zion itu artinya batu ya, atau merujuk ke Haikal Sulaiman yang ada di Al-Quds untuk dijadikan sebagai negara sentra Yahudi. Lalu berdirinya negara Israel yang merdeka ini sebenarnya berawal dari berdirinya organisasi Zionis Dunia atau World Zionist Organization pada tahun 1897. Nah, organisasi ini mengagendakan yang utama menurut mereka itu adalah pendirian negara bagi bangsa Yahudi di Palestina. Nah, rencana strategis Zionis ini diprakarsai oleh pelobi
top Zionis. Jadi lobby top Zionis atau yang kita sebut Chief Zionist Negotiator, yaitu dia namanya kalau nggak salah Dr. C. Weizmann, dan beliau ini mendapat dukungan dari Zionis British atau Britain di bawah komandonya. Zionis ini berhasrat untuk mencapai agenda utamanya, yaitu mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Nah, untuk mencapai agenda utamanya, mereka itu mempunyai 4 hal yang mereka programkan. Yakni yang pertama, mereka melakukan promosi mengikuti kesesuaian tentang penjajahan Palestina melalui sistem pertanian Yahudi dan pekerja industri. Nah, lalu yang kedua, mereka mewujudkan organisasi dan kerjasama dengan seluruh tentara Yahudi dengan cara menguasai institusi, tempatan atau antar bangsa dengan mengikuti undang-undang setiap negara. Lalu yang ketiga, mereka menguatkan dan meningkatkan kesadaran mereka dan sentimen kebangsaan Yahudi. Keempat, mereka melakukan persediaan untuk mendapatkan pengiktirafan kerajaan jika perlu untuk menjalankan tujuan serta agenda Zionis. Nah, 4 program inilah yang mereka jadikan landasan untuk perjuangan Yahudi di tanah Palestina. Kemudian dengan 4 hal yang diprogramkan ini juga, mereka pun mendapat banyak simpati dari Yahudi dunia yang ada di seluruh dunia ini, dan sokongan dari Inggris maupun Britania Raya pada khususnya. Nah, lalu sebagian para ahli juga menyebutkan bahwa mengidealkan dan mewujudkan negara bagi orang Yahudi di tanah Palestina dengan dalih bahwa orang Yahudi itu mempunyai hubungan yang kuat, mempunyai hubungan sejarah yang lama dengan menggunakan istilah historic right atau historic title itu tidak ada asas dalam perundang-undangan dan tidak pula ada hukum yang nyata untuk mereka. Maka dari itu, jelaslah bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar antar bangsa itu tidak memperbolehkan satu negara atau dasar karena mempunyai ikatan dengan sejarah semata. Orang Yahudi yang membangun negara Israel di Palestina itu mereka jelas tidak memiliki dasar hukum dan dasar argumen. Karena itu, setelah bangsa Yahudi mewujudkan keinginan mereka untuk merebut tanah Palestina, maka mereka langsung melakukan perampasan, menduduki negara Palestina, dan bahkan mereka membom negara Palestina yang total kematiannya itu mencapai lebih dari ratusan ribuan. Nah, realitas yang lebih mengkagetkan lagi adalah bagi umat Islam Palestina, setelah Israel menang dalam perang 6 hari pada bulan Juni 1967, Yerusalem Timur, Masjid Al-Aqsa dan Bait Al-Maqdis itu dikuasai oleh para Zionisme secara politik dan perundang-undangan. Mereka melakukan serangan dan pembunuhan keji yang dilakukan oleh Israel terhadap umat Palestina secara terus-menerus. Pada 21 Agustus tahun 1969 itu Masjid Al-Aqsa dibakar oleh mereka, sehingga sebagiannya termasuk mimbar Masjid Al-Aqsa yang sudah berusia 1000 tahun bahkan itu musnah gara-gara. Nah, upaya pembebasan Palestina dari Israel ini sebenarnya sudah difikirkan oleh negara-negara Arab seperti Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Suriah. Dan pemikiran upaya mereka itu sudah sampai pada kesimpulan perjuangan bersama untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel sejak tahun 1948, sejak kedatangan Israel. Pada saat itu di sini ada gambarnya bahwa Israel pada tahun 1948 mereka datang dengan menggunakan perahu dan tulisan di spanduk. Bahkan semua negara yang tadi saya sebutkan itu sudah siap untuk menggempur, dan bahkan Mesir pun sudah menutup pesisir laut tengah atau yang disebut Madai Tiran, serta meminta pengawas perbatasan PBB untuk meninggalkan wilayahnya. Akan tetapi sebelum negara Arab itu bergerak, tepatnya pada tanggal 5 Juni tahun 1967, Israel itu sudah lebih dahulu membombardir dengan pesawat-pesawat tempur.
Mereka sudah lebih dulu membombardir negara-negara Arab, bahkan 80% persenjataan yang ada di Mesir itu sudah hancur pada tahun 1960. Israel dalam waktu 6 hari saja mereka sudah berhasil menjajah wilayah Palestina, dan yang masih tersisa itu hanyalah wilayah Palestina tepi barat yang berkisar 5.878 km dan Gaza sekitar 363 km. Baiklah, mungkin ini saja sejarah mengenai Israel dan Palestina yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.